Ya Arhamar Rahimin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita membahas tentang bab thaharah niku pun tutup bagian terakhir, sampai bagian terakhir itu tentang najis dan cara membersihkan atau mensucikan, menghilangkan najisnya. Meskipun sangat ringkas, sebenarnya pembahasan tentang bagaimana menghilangkan najis, apalagi dengan kondisi sekarang niku nggih terus berkembang. Misal nek karpet niki misale kena najis, ya ampun, pada masa Nabi SAW persis karpet seperti ini belum ada. Pakaian orang-orang itu ya tipis-tipis. Lebih susah lagi kasur, kasur, spring bed kalau sekarang. Kalau dulu kasur niku kapuk niku patah ompole nek biyen niku. Ya, sebenarnya banyak persoalannya. Bagaimana caranya? Ketika sudah ganti spring bed, saya malah lebih nyaman, lebih enak. Spring bed niku gampang. Silakan diberdirikan saja, bawahnya dikasih timpo, ember, bak. Mana yang kena tadi itu, ya disitulah di bawahnya dikasih bak, terus dikelucur bagian yang kena ke bawah, nanti atus. Ya, kalau mau kering pakai kipas, pakai blower kering. Sekarang itu modelnya begitu gampang. Dulu kasur kapuk lebih sulit. Ya, makanya kalau dulu pakai kasur kapuk, kalau punya bayi ya ditambahi perlak. Sekarang persoalannya itu semakin macam-macam. Penyakitnya orang semakin macam-macam. Pakai popok dulu ya anak-anak, sakniki nggih masih pun kawak nggih popok, pampers gitu. Terus bagaimana itu? Nah itu. Apalagi kalau ada penyakit tertentu yang tidak bisa nahan, buang air, baik buang air besar, buang air kecil, boten saged nahan. Ya, pada masa Rasulullah SAW itu masuk kategori hadis terkait dengan irkun namanya. Napa? Irkun. Irkun niku napa? Kalau haid enten waktune. Tapi nek istihadhah, kata Nabi, ya sampean mandi, sampean sholat. Padahal masih
keluar terus darah haidnya, itu istihadah. Maka dari situ nanti siapa saja yang mengalami hal serupa boten saged nahan karena penyakit tertentu, maka itu perlakuannya sama. Ya, itu macam-macamnya sekarang. Ya, baik. Sekali lagi, sebenarnya bab tentang bagaimana membersihkan najis dari macam-macam pakaian itu masih banyak. Kalau di dalam fikih kontemporer, bagaimana tathhirul ardi, yang nopo nek lemah niku sing kena najis, bagaimana membersihkannya? Ya, ada orang Arabi, wong dusun, wong kampung datang ke masjid. Di masjid Nabi SAW, meskipun waktu itu belum ada tekel apalagi karpetnya, masjid itu tempat sholat. Fabala fil masjid, orang itu ternyata mari ngono pipis di masjid. Ini hadisnya, riwayatnya nih ya. Fabala qoma a'rabiyun fabala fil masjid. Maaf, bagi kelompok masyarakat tertentu pipis bisa di mana saja. Wong jadi gak tahu duwe nggone buang air gitu. Saya masih ingat dulu masih kecil mburi niku barongan. Ya. Kita berusaha mencari tempat atau membuat tempat buang air besar namanya kakus, tapi tonggo sing mboten enggak ada kakus, pilihannya dua, nangkali. Masih banyak dulu di rumah saya itu. Sehingga meskipun di rumah punya kakus, pas waktu masih kecil ya pingin juga rasanya ya apa nangkali gitu ya. Jadi tahulah rasanya dan bisalah kurang lebih. Atau yang kedua, ndeprok mawon, ndek barongan niku, waduh sopo mari ngene makan gitu ya. Ya bagi kelompok masyarakat tertentu gitu. Ada orang Arabi datang ke masjid Nabi SAW, di sana pipis. Para sahabat faqama ilain nasu liyaqau bihi. Orang-orang bodoh ngatek kepingin ya ngasih pelajaran gitu ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, da'uhu jarno wis kaurungane ya wis di pipisi, wis diuyui. Wa ariku ala baulihi sijillan min ma'in au zanuban min ma'in. Nah, sampean sentor, sampean siram, padahal ya tempatnya masih berupa pasir tanah. Ya, tapi tetap mboten kok dijarno, sampean siram. Kenapa? Ya nanti kan kalau sudah disiram ditambahi air, ya itu nanti kan masuk ke dalam. Ya, kalau cuma, mohon maaf, kalau cuma sekian, maaf pipis misalnya itu banyaknya sekian, tumpah ke tanah, ya dia ada di permukaan. Tapi kalau ditambahi lagi, disentor, disiram, paling tidak dia akan meluas dan masuk. Nah itu saja kalau di tanah. Nah itu prinsip. Misal baju kita, celana kita kena, gimana caranya? Ya disiram dengan air, kan gitu. Kenapa? Karena ketika disiram, ya dia akan terdorong untuk keluar, terdorong untuk masuk, nah, gitu. Zaman Nabi Musa boten. Bani Israel niku syariatnya ya
Nanti coba dilihat di tafsir surat nomor itu. Tafsir surat, aduh, supe kalau Bani Israel itu kalau pipis, maaf, kalau pakaiannya kena najis, kena pipis, mboten dicuci, digunting, dibuang, gitu ya. Ya, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan biarlah dia wa ariku ala baulihi, dan kemudian sentor, tuangkan di atas pipisnya, di atas air kencingnya itu sijilan min ma'in au zanuban min ma'in, sak timbo atau sak wadah banyu. Innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin, karena kalian itu ya dibangkitkan oleh Allah muyassirin, sampean goleki gampange mawon. Walam tub'atsu mu'assirin, dan kalian tidak diutus untuk mu'assirin, untuk menyulitkan, gitu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa tutharu aidan, nek boten ketemu cara ngoten, air gak ada. Wa tutharu aidan, tanah itu juga bisa disucikan bil jafafi hiya wa ma yattasilu biha ittisalu qararin kasyajari wal bina. Kemarin sudah saya sampaikan di Jarno garing, pemanasan garing terserap hilang sudah. Masalahnya nek teng mriki niku mboten garing-garing, lembab, mangkane gampang kondone nek enten najis. Apa itu? Baunya pesing gitu. Makanya kalau ke kamar mandi masjid bau pesing, ini mesti ada najis itu. Masih belum selesai. Ya, carane wong sakniki luwih gampang. Dikasih kamper rambu wangi ini nemen tersamar. Padahal bisa jadi najisnya masih ada. Makanya kalau kamar mandi khususnya masjid itu diusahakan paling tidak airnya itu cepat mili ini cepat ke pembuangannya, sehingga kalau ada najis yang tersisa itu tidak sampai nyiprat kemana-mana. Karena kita nggak bisa pastikan orang itu punya pendidikan yang sama, ngerti ini podo itu betul sakit. Nggak bisa, akhirnya nggih dikalahi takmir kali sing bagian berseni. Jadi siap-siap. Ini bukan hanya di sini, sampai ke pundi, ke umroh atau haji gitu. Ketika perjalanan dari mana? Dari bandara Jeddah misalnya mau ke Madinah atau mau langsung ke Mekah, itu kan biasanya mampir rest area. Kalau sudah rest area, sudah istri saya tunggu kok suwe deh, sekali setengah jam, terus katanya budal mana? Iya mas, dan jero kamar mandi bersih di sini. Oh, iya kan? Orang lain ya meninggalkan jejak, jenenge wong akeh. Jadi masuk kamar mandi kalau bisa, kalau memang ada tanda-tanda ada najis, ya bersihkan dulu. Makanya yang penting itu kalau kamar mandi masjid itu airnya itu bisa cepat ya turun gitu ya, jangan sampai ada yang buntu ngecempeng gitu ya. Karena kalau ada najis masih bertahan di situ ya tidak bisa. Padahal ini tutharu aidan bil jafafi hiya wa ma yattasilu biha ittisalu qararin. Cara membersihkan, mensucikannya itu dengan mengeringkan. Di Jarno garing, asal garing insya Allah suci. Kalau kering loh ya. Kalau di kamar mandi nggak bisa garing, jadi di dalam kamar mandi. Di terminal, tembok terminal mboten kena srengenge langsung. Ambune pesing mboten entek-entek. Gitu kan kadang-kadang
sopir ya, sopir itu kan sopen toilet bayar, ini aja gak bayar kan gitu. Tapi kan selama itu kering, bentar lagi kena panas garing hilang, suci gitu ya. Qala Abu Qulabah jafaful ardi tuhuruha, keringnya tanah itu berarti suci. Dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan hal yang sama, zakatul ardi ya basuha, sami, zakat itu suci, bersih. Sucinya tanah itu ya basuha, ya bas itu sama dengan jafaf, keringnya. Hadza in kanatin najasah ma'i'ah, niki nek barang najis ini ku barang cair, pipis gitu. Amma idza kana laha jarmun fala tudharu illa bizawali ainiha au bitahawuliha. Tapi kalau ya najisnya itu bukan cair, maaf. Nah, nek BAB kan betul cair. Ya, gimana caranya? Ya harus dihilangkan. Pokoknya gak ono barange gitu ya. Jadi mohon maaf, masih kotoran meskipun kering tetap najis. Itu bedanya gitu ya. Sehingga membersihkannya, menghilangkannya atau memindahnya, ditimpal, cara wong Jawa timpal, pindah, nah gitu ya. Tathhirus samin wa nahwi, enten maneh ya napa nek minyak samin. Minyak samin niku nek bahasa sini itu namanya mentego, minyak samin. Sampeyan nate tumbas martabak niku kadang bakule martabak niku ndamel mentego mereke samin. Nah, ngoten. Warnane kuning. Kan macam-macam enten sing merek niku, sing Indonesia niku macam-macam. Tapi enten sing mereke samin gambar unta. Nah, niku samin. Jadi samin itu minyak yang beku. Ya, minyak yang padet. Ya, nggih, tapi padete nggih boten padha kali padete apa namanya? Besi. Ya, padat maksudnya tidak cair. An Ibni Abbasin an Maimunah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an fa'rah saqatat fi saminin faqala. Rasulullah sallallahu ditanya, "Wahai Rasulullah, enten fa'rah niku napa?" Biasa glibet teng griya kula panjenengan. Tikus. Wahai Rasulullah, ya napa niku enten tikus saqatat rutuh jatuh fi saminin teng samin. Ya, rutuh yo mati misalnya. Faqala alquha, mboten samin jenenge samin. Tok. Mboten saged nanti wis aku. Alquha, buang. Wa ma haulaha, dan juga yang sekitarnya. Fatrahu, sampean buang juga. Wa kulu saminakum. Nah, selain itu silakan dimakan saminnya. Nah, gitu ya, boleh dipakai. Nah, jadi sebenarnya macam-macam jenis najis nih. Loh, tikus niku najis boten. Tapi nek bangkai tikus, nah, itu sebagian ulama berpendapat. Niki sebagian ulama, nggih. Kalau saya hati-hati saja, meskipun tidak berpendapat najis, tapi kudu dibuat terus sekitarnya kudu dibersihkan. Karena terkait najis ini ada dua pendapat.
Satu, kalau di HPT himpunan pusat tarjih, pokoknya setiap yang keluar dari apa dulu, nah, dari depan maupun dari belakang itu najis. Nek liyane niku mboten. Darah keluarnya tapi tidak di sini, keluarnya di sini karena luka, karena dicokot nopo, mboten najis. Gitu nggih. Gitu. Tapi bagi pendapat yang tadi itu, najis itu mergo darahnya, bukan sekedar mergo tempat keluarnya, jalan keluarnya. Sehingga darah kalau itu di sini, kalau darah itu mengalir dari binatang, najis. Beleh kena darah, najis. Begitu. Sehingga akhirnya jadi berkembang. Selain darah, wong diharamkan oleh Allah itu, hurimat alaikumul maitah, bangkai. Maka bangkai semuanya najis. Ini menurut pendapat khususnya mazhab Syafi'i. Ya, gitu ya. Bangkai najis, darah najis. Napa? Saliyane innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Babi najis. Gitu. Sehingga bagaimana kalau makanan itu kena tikus yang mati, najis. Nah, ini kenapa dibahas di sini tuh ya. Tapi bagi yang tidak berpendapat najis, kenapa? Karena sederhana, semua yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Nah, kotoran najis haram, gitu. Tapi makanan itu boleh jadi haram, tidak najis, gitu. Semua yang najis pasti haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Nah, maka kalau kita tidak menganggap bangkai itu najis, ya paling tidak membaca hadisnya Maimunah radhiyallahu anha tadi itu, maksudnya cek tidak kotor, nah, gitu ya, dibuang. Tapi di sini pembahasannya masuk bagian najis. Seperti juga tathiru jildil maitah, mensucikan kulit bangkai. Kalau bahasa sini itu namanya dulu bahasa pondoknya disamak. Disamak niku napa? Sing ngerti niku wong sing duwe kerajinan kulit. Kulit niku kulite hewan kurban nanti dibawa ke pabrik, kulit diapakan itu. Ya, itu disamak, itu ya. Yutahharul jildul maitah zahiran wa batinan bittibagh. Hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, idza tubighal ihabu faqad tahura. Kalau kulitnya hewan ya yang mati tanpa disembelih sudah disamak, itu dia suci, bersih. Tathhirul mir'ati wa nahwiha, mensucikan barang-barang koyok mir'ah. Mir'ah niku napa? Cermin. Wah, cermin. Kaca. Apa meneh? Tekel. Tekel niki tekel kena najis. Tathhirul mir'ah was-sikin was-saif wal-dhafru wal-'azmu was-zujaju wal-aniyah wa kullu saqilin la musama lahu. Membersihkan kaca, membersihkan sikin, apa sikin? Pisau, was-saif pedang, wal-dhafru, apa dhafru? Kuku, wal-'azmu tulang, waz-zujaju kaca juga, lampu kaca, wal aniyah peralatan rumah tangga, wa kullu saqilin la musamalau, dan semua perabotan yang tidak ada pori-porinya, nah, gitu ya, atau pori-porinya cilik teman.
bil mashil ladzi yazulu bihi atharun najasa, cukup diusap. Jadi tekel enten arek pipis cukup diusap, yang kena najis itu sakjane pun cukup, cuma supaya yakin sampean baleni ping 3 lah paling boten. Padha ambek apa jenenge orang istinja menyiapkan apa 3 batu. Nah, paling enggak nek ada air pipis diusap sekali, apakah tisu yang agak banyak atau kain pel yang agak besar yang kering. Set. Oh. Sebenarnya kalau lihat hadis itu hanya ucapannya Nabi itu sekali sudah. Tapi kalau lihat prakteknya beberapa contoh niku paling boten ping 3. Saya biasanya sing terakhir pakai air. Kalau yang pertama pakai air diusap toh, nanten beriku ngecembengi. Pertama pakai yang kering dulu, baru kemudian kedua mungkin sudah bisa dengan yang basah, ketiga dicuci lagi, basah lagi, ya. Tapi diperes dhisik baru dilap, sudah cukup. Mboten usah sampean siram. Oke, ini siram. Oh, mboten kono. Ngepele akeh. Begitu. Semua barang-barang yang memang tidak ada pori-porinya, kayu begini, nopo mawon, ya begitu. Waqad kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yusalluna wa hum hamilu suyufihim wa qad asabaha ad-dam fa kanu yamsahunaha wa yajtazi'una bidzalika. Sahabat-sahabat niku nggih melakukan hal yang serupa. Saya agak cepat. Tathhirun na'li, wah ini kemarin sebenarnya saya singgung, yang tadi itu belum saya singgung. Ringkas. Tathhirun na'li, sandal, sepatu kecepret. Wah, bahasanya kan kecepret gitu. Arek saniki mboten semerap kecepret niku napa. Cepret. Karena arek saniki niku liwat teng pundi gak ketemu PT, gak ono kecepret. Gak ketemu sapi, gak tahu kecepret. Gitu nggih. Yuqo harun na'lul mutanajjisu wal khaffu bitalaqi bil ardi idza dhahaba atharun najasa. Sandal sepatu yang kena kotoran itu cukup digosok-gosokkan di tanah, itu cara membersihkan, mensucikannya. Kalau bekas najisnya itu memang bisa hilang. Masalahnya lemah, ini lemah teles, tambah gabul kabeh. Wah, masalah. Lemahnya kalau lemah garing, pasir yang kering, digawe melangkah 1, 2, 3, diosok-osokno 3, 4 kali, enggak ada sudah. Nah, begitu. Kata Rasulullah SAW, wa idza wati'al adza bi khuffaihi fatuhuruhu wat turaf. Kalau kotoran itu terinjak sepatu, maka mensucikannya dengan turab. Loh, lah nek dicuci kali diparingi disabun, oh ya luwih apik. Tapi dina iku sandal sampai sepatu sampai gak iso digawe, kudu dibeh dhisik. Begitu ya. Kata Nabi SAW, idza ja'atukum fil al-masjida falyuqallib ni'ma'alaihi falyanzur fihima. Dulu begitu. Karena sandal itu dibawa masuk, kata Nabi SAW. Kalau kalian itu masuk masjid, sampean wali sandal sampean itu, terus hendaklah dia lihat. Fa in ra'a khubusan falyamsahu bil ardi tsumma liyusalli fihima. Kalau dia lihat ada kotoran di situ, hendaklah dia usap-usapkan di tanah, kemudian silakan sholat pakai itu. Dulu kan sholat pakai sandal, tapi sebelum masuk masjid diungak dhisik. Nah, ini juga menjadi ini bagi kita ya.
Kalau sudah masuk masjid, pastikan yang kita pakai suci. Nek enten sing boten suci, kalau itu seperti sandal bisa diosok-osokno, monggo diosok-osokno. Kalau itu pakaian, waduh boten saged. Ya kudu diusapi kali banyu. Itu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Baik. Ini bab izalatun najasah, menghilangkan najis. Kalau di HPT pembahasannya singkat, saya beri tambahan, ada banyak soalnya. Sekarang berikutnya kita masuk bab tentang monggo. Oh, di sini ada, sudah tadi kelewat ya. Biasanya kita sampaikan dan banyak orang yang sudah tahu sebenarnya ya. Bentar. Karena ada ini harusnya di sini ada harusnya. Nah ini kelihatan ya. Tuhuru ina'i hatikum idza walagha fihi al-kalbu ayyaghsilahu sab'a marratin aw lahunna aw ukhrahunna bit-turab. Kata Nabi SAW, mensucikan bejana salah seorang daripada kalian apabila dijilat oleh kambing, oleh anjing, kata ngemuni anjing itu gak enak, oleh anjing, ayyaghsilahu sab'a marratin, dicuci sebanyak 7 kali. Ulahunna, sing nomor 1, ping 7 dicuci nih, sing nomor 1, au ukhrahunna, atau sing nomor kari, pertama atau terakhir, biturab. Enaknya pertama nomor terakhir, ambek lemah nih, pertama aja, terakhir gitu ya, biturab. Jadi itu ya. Cuma di sini enten perbedaan pendapat. Apakah air liur anjing itu najis dan harus dicuci begitu saja sebanyak 7 kali, atau yang najis itu kalau yang dijilat itu barang basah? Kalau mazhab Syafi'i pokoknya air liur anjing itu pendapat hati-hati. Berarti kena jilat anjing, yang dijilat barangnya basah atau kering, berlaku sama, cara mensucikannya sama. 7 kali dicuci, salah satunya di depan atau di belakang itu dengan tanah, dan itu sudah ditemukan memang hasil penelitian. Bakteri anjing itu bisa mati dengan tanah yang bersih dan kering. Nek ambek banyu niku malah nyebar, ngoten lho. Sehingga kenapa harus pakai itu, sudah diteliti kalau itu. Cuma pendapat yang kedua, walahu itu khusus menjilat barang basah. Ngoten lho. Nek barangnya basah dijilat anjing itu barulah dicuci dengan tanah, dicuci 7 kali. Tapi kalau boten ya enggak. Sehingga sebagian berpendapat tidak, ya semua jilatan anjing itu harus dicuci 7 kali. Tapi nek selamat ya ping 7. Nah, selamat mana boten jidak-jidak asu. Ngoten. Loh, sebenarnya kan kalau di dalam Al-Qur'an kan dimungkinkan manusia itu berinteraksi dengan
anjing. Wong enten ashabul kahfi. Gitu. Ya apa ashabul kahfi? Masa ashabul kahfi itu ya. Atau ayat Al-Qur'an ya. Coba nih dilihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إلى آخر الآية. Allah kalian terjemahan ini. Hurimat alaikumul maitah, sudah diharamkan bagi kalian, kata Allah, al-maitah, bangkai. Wadamu, juga darah, ya, juga walahmul khinzir, juga saya ingatan di sini ini gimana soalnya saya ingatan ayatnya ayat 3 gini. Nah ini tadi kan ini gitu. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, lahmul khinzir, terus wama uhilla li ghairillahi bihi, juga yang disembelih bukan atas nama Allah, terus wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyah wan natihah, dan diharamkan pula bagi kalian hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Ya. Atau di ayat yang lain di surat yang sama nanti, hewan buas waktu itu anjing yang disuruh berburu itu boleh. Niki wau haram. Mari dipangan macan, termasuk anjing, termasuk yang serupa itu haram, kecuali yang memang ketika akan dikirim dibacakan bismillah, utawa ketika ditemukan masih sempat dibacakan bismillah. Apa artinya? Berburu dengan anjing itu carane wong biyen. Lho ya nopo? Nah dari sini pendapat tadi kedua itu bahwa air liur anjing tidak najis kalau tidak kena benda yang ada airnya. Karena pada masa itu anjing itu adalah hewan yang juga bisa disuruh berburu. Jadi katanya berburu itu diwacana bismillah. Saya punya paman Pak D, sekarang masih hidup tapi sudah pensiun lah, sudah umurnya sudah 80 lah. Dulu ketika masih muda, saya masih kecil, omai daerah Purwosari, Purwodadi sana itu belakangnya itu alas gunung Baung, gunung nopo. Di situ banyak rusa berburu. Nek berburu nggawa kiri. Ya niku biasa.
Nggih nek sakniki golek napa nyambik niku ya. Ya sering go itu. Cuma masalahnya sing diburu juga bermasalah. Ya nyambi. Meskipun ada yang berpendapat, kemarin saya kira sudah sempat saya singgung tentang nyambi itu ada dua paling enggak pendapatnya. Kalau mazhab Syafi'i nyambi nggak boleh, ya haram. Ya. Tapi kalau yang lain boleh. Dasarin apa? Dasarin sinten jenenge? Sinten jenenge? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas satunya, sing panglimanya perang Uhud, musuh niku sinten? Yang gelarnya Saifullah Al-Maslul niku sinten? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid niku kan ketika sudah masuk Islam niku kan bibi Khalid garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu datang ke rumah ya Maimunah bibi Khalid garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi atau dimasakkan dop. Napa dop? Dop niku nggih nyambe, tapi nyambe padang pasir. Gitu. Ya. Masalahnya kan nggak tahu daging apa gitu. Rasulullah SAW sudah mau makan diberitahu. Wahai Rasulullah, tidak tahukah itu namanya dop? Maka Rasulullah SAW tidak jadi makan. Waduh, di rumah saya dulu nggak ada orang makan begini. Ya kita tahu Rasulullah SAW dan keluarga beliau, paman beliau, niku kan nek coro sakniki, wong ini kan kiai, nah, gitu loh. Joko masjid, penggaweane nggih teng mriku. Gitu loh. Sementara para politisi, para orang-orang lain tuh pekerjaannya itu berburu macam-macam. Ya dop itu dimakan. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah makan begitu, maka nggak jadi Rasulullah. Khalid bin Walid tanya, apakah haram dop itu wahai Rasulullah? Enggak, aku gak kono. Kamu nang omahku bin gak tahu makan gini. Oleh Khalid bin Walid kemudian dimakan di depan Nabi. Nabi SAW diam saja. Dari situ sebagian berpendapat dop dan semua jenisnya boleh dimakan, halal. Ya termasuk tadi apa? Nyambe. Tapi kata mazhab Syafi'i, dop niku gak tahu nyemplung banyu. Dop itu adalah apa? Kadal atau biawak nyambe padang pasir sehingga halal. Tapi kalau nyambe sini itu haram, itu kan ceritanya begitu. Maka di sini ya, daging sapi, daging wedhus, daging petik, daging bebek sih kathah lah boleh ngoten kan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa berburu termasuk yang tadi itu sering kali menggunakan anjing. Masalah itu belum panjenengan gak tahu duwe penggawean ngoten. Gitu. Itu. Jadi surat Al-Maidah ayat 3 itu menjelaskan bahwa berburu dengan hewan buruan kalau disebut nama Allah boleh masih mati. Ini tadi yang saya sebut hukumnya apa namanya air liurnya anjing. Nah, yang aman ya sudah dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Tapi kalau yang mau minimalis selama tidak menjilat benda yang ada cair airnya niku mboten perlu ya itu. Diumbah biasa maksudnya itu. Kalau mau yang aman ya sudah, di sini sudah disebutkan dalam
dalam kitab himpunan putusan tarjih sudah diputuskan. Oh ini, gitu. Tapi coba dilihat, ini tadi ya, sucinya bejana salah satu dari kamu sekalian apabila digunakan minum atau dijilat oleh anjing. Berarti kan bejana itu ada airnya, dijilat gitu ya. Walagho itu kata para ulama, walagho itu menjilat barang yang basah, itu walagho. Gitu. Nah, barang garing nggak mungkin dijilat-jilat, dihapus-hapus. Yang dijilat itu yang basah, itulah walagho. Ini pendapat ya. Kalau di sini kan tidak dirinci. Yang jelas kalau kena air liur anjing ya mengenai benda barang kita itu dicuci 7 kali. Itu ya. Dengan pertanyaannya sebenarnya bisa dijawab sederhana, tapi saya jawab agak panjang supaya tahu ininya kemungkinannya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sebenarnya tadi saya mau masuk pembahasan tentang bab sholat. Kalau di sini langsung bab sholat. Kalau dalam fikih yang lebih luas, wah masih banyak terkait dengan apa? Terkait dengan najis itu masih banyak. Persoalannya tidak hanya itu. Ya. Ini sunnah-sunnah. Belum masuk, bahkan belum masuk bab wudu. Tadi kita masuk tathhirun na'li, belum bab qada'ul hajah, ya, buang hajat. Ya. Baik, tapi nanti ya sambil sambil ini diselang-selingi nanti akan dibahas lah. Nah di sini baru akan bicara wudu, tapi kita akan sudah bicara tentang sholat. Nah, sholat di HPT sholat juga ringkas, bicara tentang dasar hukumnya, ya, kemudian hikmahnya, fungsinya, baru kemudian langsung bicara tata caranya. Ini kaifiyatus sholat al-maktubah. Ya, saya sebenarnya sudah ringkaskan di sini. Ini ringkasannya. Ada ringkasan materi sholat nih. Nah, ini baik tata caranya. Nantilah kita akan bahas di waktu yang akan datang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tapi yang penting tadi adalah najis itu ya saat ini bisa mengenai kita dalam berbagai macam bentuk tergantung aktivitas kita. Kalau dulu aktivitas orang tuh mboten macam-macam, jadi kalau kena najis juga nggak macam-macam. Kalau kita sekarang, aduh, saat niki wong niku mboten saged ngempet pipi mawon ya saya kepengin lunga-lunga, masalahnya kan ngoten. Nah, nek biyen kan mboten ngoten. Mboten saged ngempet pipis niku ya kepengin lunga, dadi akhirnya nggih harus tahu juga caranya. Ya, bersuci apalagi di toilet pesawat, di toilet hotel yang nggak ada airnya. Hotel itu nggak ada, toilet kering nggak ada air. Terus ya apa? Ya harus yakin Rasulullah SAW istinja bisa dengan air, bisa dengan bukan air. Tapi yang sulit itu menjaga cipratannya, apa betul ciprat itu yang susah. Kan begitu. Baik, saya kira demikian. Soalnya kecipratan boten entek najise wah salat ya susah nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum bil ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.